Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama kita podcast PGRI Kabupaten Trenggalek. Acara ini masih dalam rangka tip dan trik sukses ASN 2021 yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Trenggalek bekerjasama dengan Dinas Dikpora Kabupaten Trenggalek. Sebelum acara kita mulai, marilah kita yel-yel terlebih dahulu. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, sukses ASN 2021. Amin. Bapak Ibu guru, dimanapun berada, pada pagi hari ini kita bersama narasumber Bapak Sahlan Marzuki MBD akan membedah soal apa Pak? Agama ya? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Baik, sekilas akan saya bacakan CV dari Bapak Sahlan, yaitu nama Bapak Sahlan Marzuki MBD, pekerjaan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Pogalan Trenggalek. Tanggal lahirnya Trenggalek 28 Mei 1988. Beliau lulusan S2 UIN 1 Tulungagung 2018. Maaf Pak, ini UIN 1 apa maksudnya? Itu UIN Sayyid Rahmat Ahmadullah. Sayyid Rahmatullah Tulungagung. UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2018. Bapak Sahlan ini beralamat di Desa Sugian Kampak, Trenggalek. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai bedah soal pendidikan agama Islam. Monggo Bapak narasumber dipersilahkan. Terima kasih Bu Tias atas waktunya kepada saya. Sedikit saya akan menyapa bagi para calon sukses ASN 2021 yang tentunya sekarang masih menunggu dan tentunya berproses untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar mereka bisa sukses dan menjadi ASN tahun 2021. Ibu Tias yang sudah mendampingi saya, terima kasih sudah mendampingi saya. Saya akan sedikit menyampaikan beberapa materi yang tentunya semoga materi ini nanti bisa bermanfaat untuk calon-calon ASN 2021 dimanapun Anda berada, yang tentunya nanti sedikit banyak akan saya sampaikan dan nanti akan kami sampaikan juga tips dan trik cara penyelesaian soal-soal yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Kalau boleh tahu berapa soalnya Pak? Soalnya di sini nanti ada sekitar 30-an soal ya, yang meliputi kalau yang namanya PAI itu nanti biasanya yang sering keluar di tes itu adalah dari Al-Quran, kemudian akidah atau keimanan, kemudian akhlak, kemudian fikih, dan yang terakhir adalah tarikh atau sejarah. Itu nanti mencakup dari beberapa materi yang akan saya sampaikan nanti. Oke Bapak Ibu hebat yang dimanapun Anda berada, marilah kita bahas tentang materi teknis P3K 2021 Pendidikan Agama Islam PAI ya, khususnya SD di sini bersama saya Sahlan Marzuki. Langsung saja, cakupan materi yang akan kita bahas adalah tentunya kalau dalam pendidikan agama Islam itu yang pertama adalah sejarah kebudayaan Islam atau tarikh, kemudian yang kedua adalah fikih ya, kemudian yang ketiga adalah tentang Al-Quran, kemudian hadis, dan yang terakhir adalah tentang pedagogik. Akan tetapi itu semuanya tentunya harus kita awali dulu dengan tips dan trik ya Bu ya, tips dan trik persiapan sukses ASN 2021. Nah, perlu kita pahami semuanya bahwasanya kita sebagai seorang muslim tentunya apa sih triknya seperti yang biasa kita lakukan, kebiasaan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang wajib kita lakukan. Dengan yang kedua adalah meluruskan niat kita, bagaimana kita mau ikhtiar untuk keberhasilan cita-cita kita menjadi ASN. Segala sesuatu itu pasti diawali dengan niat, Bu ya. Luruskan niat dulu, maka insya Allah tujuannya nanti akan terarah dan Allah pasti akan meridhoi. Dan yang ketiga, kewajiban kita tentunya sebagai seorang muslim, kita harus tidak bisa melupakan kewajiban kita, yaitu menjaga sholat, kemudian berdoa, memohon doa restu kepada keluarga dan kerabat kita, kemudian bisa membaca Al-Quran, bersedekah, memperbanyak bacaan zikir dan sholawat, dan yang terakhir ikhtiar kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan jalan kemudahan kepada kita semuanya dan sukses menjadi ASN 2021. Amin amin ya robbal alamin. Karena itu tujuannya, Bu Tias ya. Betul sekali. Betul sekali. Oke, langsung saja podcast materi PAISD, cakupan materi akan saya urai satu persatu, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah tentang tarikh atau sejarah kebudayaan Islam. Jadi dalam sejarah kebudayaan Islam di sini ada berbagai macam sub pokok bahasan yang harus kita bahas. Yang pertama adalah pra-Islam, kemudian risalah kenabian, kemudian Khulafaur Rasyidin atau Khalifah 4, kemudian yang D itu adalah dinasti Umayyah 1 dan 2. Runtuhnya dinasti Umayyah itu disambung dengan dinasti Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, Safawiyah, Mughal, dan yang terakhir adalah dinasti Turki Ottoman. Nah, kemudian selain itu fase tajdid atau pembaharuan Islam, kemudian dilanjutkan dengan Indonesia pra-Islam, masuknya Islam ke Indonesia, kerajaan Islam di Indonesia, Wali Songo, sejarah Islam dan Indonesia. Nah, sejarah Islam dan Indonesia ini ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah Islam di masa penjajahan, Islam di masa kemerdekaan, Islam pasca kemerdekaan, Islam pasca reformasi. Dan yang terakhir adalah Islam internasional, di mana kita nanti akan membahas tentang organisasi Islam internasional, kemudian pertumbuhan Islam internasional, isu terorisme, isu khilafah, ilmu kalam, ataupun teologi Islam. Itu cakupan materi dari yang namanya sejarah kebudayaan Islam. Banyak sekali ya Pak. Iya, itu karena perkembangan Islam mulai dari nol zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini. Betul sekali. Dan itu semua harus dikuasai. Iya, harus dikuasai. Karena kita tidak tahu bagaimana nanti operator helpdesk sana itu menyuguhkan materi apa, Bu. Jadi sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin kita bisa menguasai. Ikhtiar lah, ikhtiar. Betul sekali. Oke. Yang kedua yaitu adalah fikih ibadah. Di sini fikih ibadah ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah toharo, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, kemudian muamalah, mawaris, dan juga fikih jinayah. Itu nanti yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah hadis dan Quran. Hadis cakupannya di sini adalah ulumul hadis dan hadis populer. Kalau Quran nanti ulumul Quran, tajwid, dan ayat populer. Kemudian yang ke-9 adalah akhlak, yang ke-10 adalah usul fikih, dan yang terakhir adalah tasawuf atau akhlak tasawuf. Nah, tentunya yang terakhir ini pasti ada, biasanya ada kompetensi pedagogik yang berhubungan dengan pedagogik, Bu. Di sini cakupan subpokok bahasannya adalah yang pertama kurikulum pendidikan tentang teori pembelajaran, model pembelajaran, kompetensi guru, standar penilaian, dan PTK. PTK apa, Bu? Yang sering umum kita bahas. Ini maksudnya PTK? Ya, PTK penelitian. Penelitian. Bukan tenaga kependidikan ya? Ya, ini tentang penelitian tindakan kelas yang tentunya tidak asing bagi para bapak ibu guru. Sudah dilakukan setiap hari dan itu menjadi keseharian yang tentunya Bapak Ibu guru tentunya sudah menguasai, Bu ya. Sudah menguasai, insya Allah sudah menguasai. Oke, Ibu, selanjutnya mari kita bahas beberapa sub pokok bahasan tadi. Yang pertama adalah tentang sejarah
kebudayaan Islam. Jadi yang namanya sejarah kebudayaan Islam ini dimulai dari zamannya Nabi Muhammad, kalau lebih 1.500 tahun yang lalu, sampai sekarang berkembangnya Islam itu kita pelajari bersama, dan tentunya berbagai macam sejarah itu perubahan-perubahan antara kemunduran, perkembangan, masa-masa kejayaan di situ sudah tercakup dalam satu itu. Jadi yang pertama ini adalah tentang Khulafaur Rasyidin, Bu. Jadi soal satu ini adalah Khulafaur Rasyidin. Di sana ada 4 khalifah. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di sini saya memilih tentang pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Bu. Jadi di sini Khalifah Utsman bin Affan itu adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Bahwasannya ketika ada soal seperti ini, Bapak Ibu yang berbahagia, pembentukan Dewan Syuro pada masa Khalifah Utsman bin Affan dalam konteks saat ini sama dengan, nah, di situ ada berbagai macam pilihan, Ibu. Yang pertama adalah pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan lurah, dan pemilihan kepala desa. Lucu ya. Lucu ya, mungkin optionnya lucu. Mungkin ini soal yang tergolong easy, Bu. Easy. Easy biasanya kan tatarannya easy, normal, dan hard, kayak seperti game itu, Bu. Yeah. Kalau Bapak Ibu sering game itu biasanya kan ada 3 pilihan kesulitan. Jadi ini mungkin yang easy aja dulu, yang pertama. Yang paling mudah. Tentunya kita tahu bahwasanya pemilihan Dewan Syuro atau pembentukan Dewan Syuro pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, kalau disamakan dengan konteks saat ini, kalau kita analogikan dengan saat ini adalah sama dengan pemilihan legislatif. Dan ini sejarah, Bu. Sejarah itu membuktikan bahwasannya ternyata kalau kita sebagai seorang Muslim, ya, tentunya kita tahu bahwasannya cikal bakal demokrasi itu sebenarnya sudah ada zaman dulu kan, iya, zaman dahulu legislatif. Cuma mungkin namanya belum demokrasi, Bu, ya. Istilahnya belum demokrasi. Akan tetapi sistemnya itu sudah dianut, ya, sudah dianut dari para pemilihan dari yang namanya khalifah pada waktu Khulafaur Rasyidin. Iya. Jadi sudah sangat jelas di sini adalah jawabannya adalah A. Penjelasannya Dewan Syuro tersebut juga anggota formatur, Abdurrahman bin Auf itu sebagai pemberat suara setara dengan MPR atau KPU atau Mahkamah Agung yang tergolong lembaga legislatif. Hebat sekali ya. Iya. Cuma istilahnya aja, Bu, belum populer pada saat itu. Tapi kalau sistem pemilihannya itu sudah mengacu pada demokrasi dalam pemilihan legislatif. Seperti itu, Ibu, ya. Jadi mungkin sudah jelas, Bu, ya, untuk soal nomor 1 ini. Sebenarnya sudah jelas. Apalagi tadi tergolong soal yang isi. Ya? Iya, isi. Isi. Iya, kemudian kita bisa melanjutkan, Bu? Boleh, lanjut soal nomor 2, Bapak Ibu semuanya. Soal nomor 2. Di sini bahwasannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang sultan yang tegas tapi sangat toleran. Bahkan pada suatu hari beliau pernah memberikan buah kepada orang yang beragama Kristen. Sikap Salahuddin Al-Ayyubi tersebut menunjukkan sikap, di situ ada 4 opsi. Yang pertama adalah perhatian, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga adalah pertolongan, dan yang terakhir adalah persaudaraan. Kalau kita melihat Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang yang toleran, berarti tidak memilih-milih, Bu, ya. Jadi dengan menghormati setiap perbedaan tentunya. Kayak seperti fenomena yang ada di negara kita sekarang ini, karena perbedaan dijunjung tinggi, ya, Bu, ya. Dan sangat toleransi umat beragama itu sangat dijunjung tinggi. Nah, pada waktu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang yang toleran. Di situ ditegaskan bahwasanya suatu hari itu ceritanya beliau pernah memberikan buah kepada seorang yang beragama Kristen. Jadi sikap Al-Ayyubi tersebut menunjukkan sikap yang bagaimana, Bu? Tentunya kasih sayang. Kasih sayang, ya.
kasih sayang. Kenapa demikian? Karena apa? Sifat Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah yaitu keperwiraan, kedermawanan, kezuhudan, tidak tergila-gila dengan harta, toleransi dan kasih sayang. Jadi penjelasan di sini sudah jelas bahwasanya sikap Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu memiliki berbagai macam sikap. Yang pertama adalah keperwiraan, kedermawanan, kezuhudan, tidak tergila-gila dengan harta, toleransi dan kasih sayang. Jadi terhadap siapapun meski berbeda keyakinan. Di sini adalah orang Kristen ya. Orang Kristen pun masih diberikan buah ya. Buah apa memberikan buah ya, istilahnya sangat sangat toleransi banget gitu. Kalau umpamanya sesama muslim saja mungkin kan dermawan ya Bu ya. Tapi kalau umpamanya persaudaraan ya. Kalau umpamanya kepada seorang yang non muslim, nah itu adalah bukti kasih sayang beliau kepada rakyatnya yang non muslim. Nah, seperti itu. Ini sudah jelas Bu ya. Bahwasanya sikap Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam sebagai seorang pemimpin seharusnya kan seperti itu. Betul sekali. Tidak memandang bahwasanya rakyatnya itu muslim ataupun non muslim, akan tetapi dengan kasih sayang beliau, maka rakyatnya pun tidak mengenal kasta ataupun agama, akan tetapi beliau memberikan kasih sayang apapun juga. Salah satunya adalah memberikan buah ya. Oke. Sudah sangat jelas Ibu ya? Sudah. Kita lanjutkan. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk dari isi pokok piagam Madinah. Nah, ini lagi Bu. Jadi ternyata sistem demokrasi yang utama itu tercermin dari ketika seorang Nabi Muhammad itu dalam membina masyarakat Madinah. Jadi di dalam Madinah itu ada berbagai macam suku, ras, dan agama. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad mencetuskan sebuah konstitusi, yaitu Piagam Madinah. Nah, di dalam Piagam Madinah itu mengatur segala macam seluk-beluk pemerintahan dan lain sebagainya. Pokoknya sebuah konstitusi yang sangat lengkap. Jadi dari situ tercermin bahwasanya yang namanya demokrasi itu sudah tercermin pada waktu kepemimpinan Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Iya Bu ya. Jadi sudah jelas-jelas bahwasanya berikut ini yang tidak termasuk dari isi pokok Piagam Madinah. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga perpecahan, persaudaraan sesama muslim. Jadi sudah jelas bahwasanya tentunya dengan adanya Piagam Madinah atau konstitusi tersebut mengatur segala seluk-beluk dalam bidang hal kemasyarakatan. Dari sini tidak mungkin ya Bu ya, tidak mungkin untuk menimbulkan perpecahan, kan tidak mungkin. Isinya tentang kerukunan. Nah, kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Kalau dalam penjelasannya, Piagam Madinah itu memuat 47 pasal yang mengandung pesan-pesan dakwah. Apa aja pesannya? Yaitu akidah, akhlak, syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pesan-pesan tersebut antara lain pesan persatuan umat, persaudaraan, persamaan derajat, kebebasan, kerukunan antar umat beragama, berbuat baik pada tetangga, tolong-menolong dalam perdamaian, anjuran bermusyawarah, keadilan, pelaksanaan hukum, kepemimpinan, dan ketakwaan. Dari sini kita sudah melihat klop ya. Sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas bahwasanya Piagam Madinah itu memang benar-benar konstitusi yang sangat penting pada saat mengatur masyarakat Madinah pada saat itu juga. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Dari sini sudah sangat jelas persatuan, toleransi, perpecahan, persaudaraan sesama muslim. Jadi opsi ini adalah kecuali yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk adalah tentang perpecahan. Atau C. C, ya jawabannya C, poin C. Kita lanjut, Bu Tias. Ya. Lanjut pada di soal nomor 4. Nah, ini tentang puncak kejayaan. Puncak kejayaan itu dinasti yang terkenal pada saat
setelah Khulafaur Rasyidin itu adalah dinasti Abbasiyah. Dari dinasti Abbasiyah ini ceritanya Bu ya, kalau saya pernah membaca sejarah itu banyak munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang mahakaryanya itu diakui sampai sekarang. Ya. Banyak sekali ya Bu, seperti Al-Batani, kemudian Al-Khwarizmi dan lain sebagainya, yang tentunya karya-karyanya itu tidak menjadi rujukan-rujukan pemikiran-pemikiran modern. Itu adalah pada saat Daulah Bani Abbasiyah yang pada saat itu mencapai puncak kejayaan Islam. Jadi dinasti Abbasiyah ini kan beberapa khalifah yang memimpin. Akan tetapi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid itu adalah mencapai kejayaan yang sebenarnya. Jadi di sini ada 4 opsi ya. Jadi khalifah yang ada di Bani Abbasiyah itu yang pertama adalah Harun ar-Rasyid, Abu Abbas as-Soffah, Abu Ja'far al-Mansur, Abu Abbas al-Ma'mun. Di situ yang paling istilahnya itu yang paling menonjol itu adalah Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Di sini penjelasannya adalah ketika pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid itu adalah terjadi pada tahun 170 sampai 193 Hijriah yang merupakan khalifah ke-7 dinasti Bani Abbasiyah. Jadi keberhasilan Khalifah Harun ar-Rasyid itu yang pertama adalah mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Yufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan yang megah. Dan yang ketiga adalah membangun tempat-tempat peribadatan, dan yang terakhir adalah membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan. Sungguh hebat sekali ini yang namanya Khalifah Harun ar-Rasyid di sini, Bu. Itu sangat terkenal ini. Iya, sangat terkenal. Berbagai macam munculnya ilmuwan-ilmuwan, kemudian kota Baghdad itu adalah sebagai kota pusat peradaban pada saat itu juga, dengan bangunannya yang megah-megah. Subhanallah, kalau kita melihat pada zaman itu ya, kalau sekarang kita melihat istilahnya itu sisa-sisa mungkin bangunnya ya, kejayaan pada masa lalu sungguh luar biasa. Jadi peradaban Islam pada saat itu sangat maju. Sudah sangat maju sekali. Apalagi pada waktu dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu semuanya ya. Di sini puncak kejayaan Daulah Bani Abbasiyah itu terletak pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Jawabannya A. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut Ibu ya. Silakan. Soal nomor 5 yang masih berkutat pada tarikh atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada ini ya Pak, perbandingannya kalau sejarah itu berapa persen, mungkin Quran hadis berapa persen, fikih berapa persen, ada apa tidak? Kalau untuk perbandingan itu mungkin biasanya nanti dipukul rata Bu kelihatannya. Tapi kelihatannya kita tidak tahu ya, karena itu nanti yang akan menentukan dari helpdesk dari pusat. Tetap dari sana. Yang penting kita mempelajari istilahnya materi-materi yang mungkin kemungkinan nanti akan keluar. Itu aja mungkin. Iya. Saya pikir sudah ada prosentasenya. Kalau prosentasenya SKI ya. Sejarah Islam ini kan banyak sekali materinya juga. Iya. Kalau biasanya kalau di SKB tahun-tahun yang lalu itu biasanya 70% itu materi, Bu. Materi dari kalau PAI, materi PAI, nanti yang sekitar 30% ya. 30%-nya itu nanti ada di kompetensi pedagogiknya. Iya. Kalau untuk masalah SKI-nya berapa persen dan lain sebagainya itu kelihatannya kok tidak ada istilahnya itu prosentase yang jelas gitu ya. Prosentase yang jelas karena di sini kalau kita lihat materi SKI itu paling banyak ya. Dari subpokok bahasan yang kita bahas tadi yang sudah saya bacakan di awal tadi emang yang lebih banyak karena
runtut ya. Yang namanya sejarah itu kan runtut, mulai dari dulu zamannya kala sampai Nabi sekarang. Nabi Muhammad sampai sekarang. Iya, monggo dilanjut soal Oke. nomor 5. Soal nomor 5 yaitu seorang panglima pada masa kepemimpinan Khalifah Muawiyah yang berhasil mengambil alih salah satu kota penting kerajaan Bizantium, yang kemudian menjadi seorang khalifah kedua menggantikan ayahnya yang pemimpin dinasti Umayyah adalah, jadi kita agak mundur lagi Bu, kalau tadi dinasti Abbasiyah, sebenarnya dinasti Abbasiyah itu kan setelah Setelahnya dinasti Umayyah. Umayyah. Jadi kita kembali lagi ke dinasti sebelum Abbasiyah, yaitu dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Bu ya. Nah, di sini seorang panglima pada masa kepemimpinan Khalifah Muawiyah yang berhasil mengambil alih salah satu kota penting kerajaan Bizantium yang kemudian menjadi seorang khalifah kedua menggantikan ayahnya. Di sini ada 4 pilihan ya Bu ya. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Marwah bin Hakam, dan yang terakhir adalah Muawiyah bin Yazid. Jadi anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah Yazid bin Muawiyah. Kalau kita melihat clue dari soal ini, khalifah yang kedua, biasanya kalau yang pertama itu ayahnya, berarti yang kedua adalah putranya, ya kan Bu? Sedangkan yang lain ini bukan putranya ya Pak? Kalau itu kelihatannya bin ini ya. Bin Hakam, bin Yazid, bin Abi. Dari situ kan Dari sudah itu bisa sudah bisa dilihat. Biasanya kalau nama-nama Arab itu dengan seperti itu. Kalau nama saya mungkin Salam bin siapa? Kalau mungkin saya lahirnya di Arab. Kalau saya lahirnya di Jawa ya. Dan alhamdulillah saya namanya masih ada Arab-Arabnya gitu Bu ya. Tapi kalau nama Jawa itu ya tadi ya. Iya. Kalau nama Jawa biasanya kan yang sering umum ya, Jawa agak modern ya seperti Bapak Andi gitu kan, Jawa modern. Kalau Jawa yang agak lama yang old itu ya Pak Iman, Pak Imun, Pak Ijo dan lain sebagainya. Mohon maaf ya Bapak, yang bersangkutan mohon maaf. Di sini menjelaskan bahwasanya Yazid bin Umayyah itu adalah bergelar Yazid. Ini kurang lebih memerintah pada masa itu pada tahun 680 sampai 685 Hijriah. Ini adalah khalifah kedua Bani Umayyah yang menggantikan ayahandanya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya insiden khusus dari masa pemerintahannya terjadi dalam pertempuran Karbala. Jadi pertempuran Karbala ini di mana cucu Nabi Muhammad yang namanya Husain bin Ali beserta pengikutnya terbunuh. Jadi sebenarnya peralihan dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah ini sebenarnya ada beberapa macam gejolak. Gejolak peristiwa, perebutan kekuasaan. Kalau kita melihat sejarahnya seperti itu. Sampai saudara sesama muslimnya aja itu banyak yang terbunuh. Iya, banyak yang terbunuh karena nggak tahu ya, apakah mungkin konspirasi atau dan lain sebagainya. Tapi selain dari hal itu, kalau kita melihat dari soal ini, tentunya kita sudah jelas. Kalau kita melihat clue-nya ya, khalifah kata kuncinya, khalifah kedua dinasti Umayyah yaitu Yazid bin Muawiyah. Mungkin kita lihat clue-nya itu aja, mungkin kita akan meringkas ya, Bu. Meringkas lebih cepat untuk mengerjakan dari soal-soal tersebut. Jadi kalau nanti kita melihat clue-nya itu sudah ada di atas, mungkin langsung aja ya, tidak malah mentoleh caranya ya. Putranya langsung kita aja. Ini adalah tips dan triknya, salah satu tips dan triknya. Oke, itu soal nomor 5. Mungkin dari yang namanya SKI-nya kita ambil 5 aja Bu, karena soal yang lain masih banyak sekali. Kita masuk ke soal profesional PAI yang dalam tataran fikih. Ya. Nah, dalam fikih ini ada beberapa soal yang nanti akan kamu bahas. Yang nomor 6 ya, lanjutnya tadi fikih jenazah.
ketika ada saudara muslim kita yang meninggal dunia, apa yang dilakukan saudara muslim lainnya? Ada 4 tentunya Bu ya. Yang pertama adalah memandikan, kemudian adalah mengkafani, kemudian yang ketiga adalah menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Itu semuanya terangkum dalam kepengurusan jenazah. Kalau saudara kita sesama muslim ada yang meninggal, dan itu tentunya hukumnya adalah fardu kifayah Bu. Fardu kifayah itu adalah ketika ada sebagian seorang muslim itu sudah ada yang mengerjakan, yang lainnya gugur kewajiban. Nah, dalam hal ini ada 4 pilihan. Yang pertama adalah mentahlili, mengkafani, mensolati, mengkuburkan Bu ya. Di sini yang ditanyakan yang bukan. Yang bukan, berarti yang kecuali ya Bu ya. Hmm. Jadi sudah jelas ya di situ. Yang tergolong isi juga ini Bu ya. Iya. Tata cara pengurusan jenazah ya, yang bukan itu adalah mentahlili. Meskipun mentahlili itu adalah kebudayaan masyarakat kita Bu ya. Setelah itu semuanya proses kepengurusan jenazah baru mungkin ahli warisnya itu mendoakan ya Bu. Mungkin anaknya itu mendoakan karena itu kan sebuah kewajiban. Dan pahala yang tidak akan terputus itu adalah doa dari anak kepada orang tuanya. Jadi sudah jelas bahwasanya di sini yang bukan termasuk kegiatan kepengurusan jenazah adalah mentahlili. Sudah jelas Bu ya? Sudah jelas. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Fikih nikah. Menarik sekali. Ya, ini menarik sekali. Kalau di ini materi ini sebenarnya materi di SMA atau SMK kelas 12 Bu ya. Kelas 12 mesti ada materi ini, dan ini tentunya materi favorit dari anak-anak. Karena apa? Pasti dia mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan dengan sama dan dalam tempo yang sepanjang-panjangnya Bu. Bukan yang sesingkat-singkatnya, tapi sepanjang-panjangnya. Biasanya ini akan menjadikan bekal mereka. Betul. Kalau nanti dia itu sudah memiliki calon, apalagi yang wanita khususnya Bu ya. Apakah dia itu meneruskan kuliah, kerja, atau yang terakhir adalah menikah. Menikah meskipun belum ideal Bu ya. Oke, di sini ada salah satu kasus Bu, Tono. Tono itu adalah pemuda yang mapan dan sudah berumur, akan tetapi dia tidak khawatir untuk berbuat zina. Maka hukum nikah bagi Tono adalah ada pilihan. Ada 4 pilihan ya, sunnah, wajib, mubah, dan haram. Tentunya kita tahu bahwasanya hukum nikah itu semuanya ya, wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Jadi hukum nikah itu ada 5 Bu sebenarnya. Jadi dari sini itu tergantung bagaimana seorang yang akan menikah itu dalam keadaannya. Kalau umpamanya wajib, di sini dikatakan bahwasanya orang yang sudah memiliki syahwat besar dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinahan, jika tidak segera menikah, maka itu adalah hukumnya wajib Bu. Contohnya seperti ini. Katakan si A. Si A itu adalah seorang cowok. Kalau dalam umur itu dia sudah 30 ke atas Bu. Dalam pekerjaan dia sudah mapan, dia sudah memiliki penghasilan setiap bulan mungkin ya sekitar 10 juta lah. Apa 20 juta? 20 juta. Dia sudah memiliki bisnis sendiri, punya mobil sendiri, sudah memiliki rumah sendiri. Akan tetapi dia itu kok tidak segera menikah, itu maka hukumnya wajib. Dia itu sangat khawatir ketika nanti dia itu akan terjerumus ke dalam hal zina. Maka si A tersebut hukumnya menjadi wajib untuk segera menikah. Jadi didasarkan pada itu. Kalau dalam sunnahnya, bagi seorang yang berhasrat namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan. Umpamanya mungkin si A tersebut umurnya masih ya kisaran ideal lah Bu. 20 tahun. Kalau saya melihat dalam ilmu psikologi itu, kalau yang wanita itu umur ideal menikahnya 21 sampai 23 tahun Bu. Kalau yang laki-laki itu 24 sampai 26 tahun.
itu adalah umur ideal menikah. Katanya seperti itu. Saya pernah membaca buku itu, Bu ya. Nah, ini usia yang sangat produktif untuk menikah. Maka dari itu, ketika seorang yang pada waktu umur masih seperti itu, ya kisaran seorang laki-laki lah ya Bu, umur masih 24 atau 25 tahun, kemudian dia juga belum begitu mapan dalam hal pekerjaan, penghasilan, dan lain sebagainya, dan tidak khawatir akan terjerumus perzinahan ya, maka hukumnya sunnah untuk segera menikah. Jadi seperti itu cakupannya. Kemudian mubah itu boleh ya bagi seorang yang jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam, tapi dia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Dan di sini kita dasarkan pada seorang itu kalau dia masih dirundung syahwat aja, dia itu pengen nikah tapi tujuannya itu hanya untuk memperoleh atau apa ya istilahnya itu, memenuhi syahwatnya saja, tapi tidak memiliki tujuan untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Dan mungkin ya Bu, kalau tapi dalam juga tidak bermaksud menelantarkan tidak untuk menelantarkan istrinya, dan kalau kita lihat mungkin umurnya itu juga masih belum ideal untuk menikah ya, itu hukumnya masih boleh saja, mubah ya. Jadi sebenarnya kalau hukum awal dari menikah itu sebenarnya kan mubah gue. Hukum awal dari menikah itu adalah mubah sebenarnya. Nah, boleh segera menikah, boleh juga tidak ya? Boleh segera menikah, boleh juga untuk tidak segera menikah. Kalau dalam tradisi sosial masyarakat kita kan tentunya berbagai macam cara Bu ya, ataupun syarat untuk menikah, apakah itu bobot, bibit, bebet, dan lain sebagainya, itu kan perlu diperhitungkan. Karena apa? Itu nanti akan kedepannya tujuan menikah itu nanti kan membangun mahligai rumah tangga yang itu loh Bu, yang samawan. Dan putra putrinya soleh. Jadi berbagai macam syarat dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan. Dan yang selanjutnya adalah haram Bu. Haram di sini adalah bagi seorang yang akan melalaikan istrinya atau tidak mampu dalam hal ijma dan nafkah. Atau mungkin juga dicontohkan seperti ini yang lebih mudah. Kalau pengen nikah hanya untuk menguasai harta istrinya atau menguasai harta suaminya, waduh, mau dibilang kayak seperti di sinetron ya Bu ya. Pengennya itu menikah, tapi dengan wow di sana kok ada, oh ternyata dia memiliki perusahaan yang besar, tanahnya luas beberapa puluh hektar. Waduh, ini bahaya. Setelah menikah kemudian ada kronologi malah bahaya. Ini haram hukumnya Bu ya. Kalau untuk seperti itu haram hukumnya. Dan yang terakhir adalah makruh, yaitu bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan juga ia belum mampu untuk menafkahi orang lain. Kalau umpamanya umurnya masih lulusan SMA, yang laki-laki juga lulusan SMA, terus kemudian dia tidak memiliki apa-apa pekerjaan dan lain sebagainya, apakah dia akan menelantarkan istrinya ataupun gimana? Harap kok pakai nomor lewat. Lawang Jawa. Jadi itu ojo dhisik, itu hukumnya adalah makruh karena dia belum mampu, belum cukup umur untuk menafkahi. Cara wong Jawa nggih ngoten wau Bu. Arep kok pakan opo anakku. Apa kok pakan gerak. Jadi seperti itu. Kita kembali ke soal Bu ya. Tono pemuda yang mapan dan sudah berumur akan tetapi tidak khawatir berbuat zina. Maka hukum tikah bagi Tono adalah mubah. Jadi kata kuncinya di tidak khawatir. Iya, tidak khawatir untuk berbuat zina. Yang mapan sudah berumur akan tetapi dia tidak khawatir. Ini kita kembalikan ke mubahnya ya. Karena di situ dia belum istilahnya itu tidak khawatir untuk berbuat zina. Nikah bagi Tono adalah mubah. Oke, kita lanjutkan ya Bu. Soal nomor 8. Oh, udah 8 ya. Soal nomor 8. Kita masuk ke fikih wakaf. Nah,
Di sini ada soal berikut ini yang bukan termasuk syarat-syarat wakaf. Syarat atau rukun wakaf ada 4 opsi Bu ya. Adanya wakif, orang yang mewakafkan. Kemudian B, adanya mauquf, benda yang diwakafkan. Kemudian yang C, adanya mauquf alaih atau penerima wakaf. Sebenarnya apa namanya? Rukun wakaf itu ada 4 Bu. Yang terakhir itu adalah adanya sigot atau ikrar wakaf. Akan tetapi di sini poin D itu adanya petugas pencatat wakaf atau PPW atau mungkin PPIW yang ada di KOA setempatnya. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya yang bukan termasuk otomatis kan? Iya. Jadi penjelasannya di sini ada wakif atau orang yang mewakafkan harta, jelas, nazir atau orang yang akan bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf tersebut atau yang menerima wakaf tadi. Kemudian yang ketiga adalah harta benda wakaf atau harta yang diwakafkan, dan yang terakhir adalah ikrar wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak. Ikrar sigot ya. Kalau dalam jual beli itu kan juga harus ada zigot. Dalam nikah aja pun juga ada sigot, saya terima nikahnya. Bagi yang belum, Bapak Ibu semuanya, mas-masnya, mbak-mbaknya yang belum nikah, saya doakan sudah mau ketemu jodohnya dan segera jodoh terbaik, amin. Amin. Kita kembali ke wakaf dulu Bu. Wakaf di sini adalah sama juga dengan sedekah jariyah, yang tentunya ketika kita mewakafkan umpamanya sepetak tanah untuk kegiatan madrasah dan sebagainya, terus kemudian kita gunakan wakaf tanah tersebut untuk kepentingan umum, madrasah, pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya. Kalau kita meninggal, insya Allah pahalanya kita akan tidak akan terputus ya, terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa berwakaf Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Di soal nomor 8 sudah jelas Bu ya. Di sini tentang syarat atau rukun wakaf, yang tidak ada adalah adanya petugas pencatat wakaf. Itu yang bukan ya. Sebenarnya kan adanya ikrar atau sigot. Ijab kabul. Sudah jelas mungkin? Nomor 8 jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, ini masuk ke pernikahan lagi. Kembali lagi. Kembali lagi. Kalau katanya sohib saya yang ada di belakang layar, Mas Nawasula sama Rubanga, ini enggak tahu. Talak. Ya, talak. Talak di sini adalah sebenarnya itu adalah perbuatan halal. Talak itu akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talak yang menyebabkan suami tidak boleh lagi rujuk kepada istri, ada beberapa opsi di sini. Talak roji'iyah, talak tebus, talak danah, dan talak bain. Talak itu apa sih Bu? Kita bahas dulu. Talak itu adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang syah menurut syariat agama. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari yang namanya talak. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai kakek-kakek nenek-nenek katanya. Amin. Nah, talak ini dibagi 2 Bu. Yang pertama adalah talak roj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Kalau talak bain itu adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Jadi talak bain itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak bain subro dan talak bain kubro. Kalau ini kita menguraikan pembahasannya sangat banyak sekali Bu. Talak roj'i ya, talak bain itu adalah talak bain kubro dan talak bain subro ya. Talak bain subro itu adalah talak yang kecil, kemudian talak bain kubro itu talak yang sudah tidak bisa dijak rujuk lagi. Naudzubillah min dzalik, kalau seperti ini ya. Kalau di kalangan umum itu dikenal dengan talak 1, talak 2 itu gimana? Nah, itu adalah yang namanya bilangan talak Ibu. Jadi kalau pada waktu seorang suami ya, contohnya seperti ini Bu. Ketika suami istri ini ada
suatu permasalahan ya, Mungkin suatu bertengkar. permasalahan bertengkar masalah apa ya, ekonomi kayak atau anak dan lain sebagainya kayak dan lain sebagainya. Iya. Kemudian secara sengaja seorang suami itu mengatakan kepada istrinya, bilangan atau perkataan talak itu ada yang jelas dan juga ada yang sir. Yang sir itu adalah berupa apa ya Bu, istilahnya itu Tersirat bedanya. singgungan ya, singgungan. Contohnya kalau secara langsung kan seperti ini, apa namanya istriku, kamu saya talak. Itu perkataan jelas. itu jelas. Tapi kalau perkataannya sir atau singgungan itu biasanya seperti ini. Pulanglah ke rumah orang tuamu, wahai istriku. Itu sudah dikatakan talak. Kalau seorang suami sudah mengatakan itu, maka otomatis sudah jatuh talak satu. Nah, kemudian beberapa waktu selanjutnya, itu kemudian seorang suami mengatakan seperti itu juga. Itu sudah jatuh talak 2 dan seterusnya sampai 3. Mungkin talak 1 itu kalau di sini bisa dikategorikan ke talak yang mana? Talak roj'inya. Jadi talak roj'inya ketika nanti pada waktu ketika waktu suami itu mengatakan talak kepada istrinya, itu nanti kan ada masa penantian. Masa penantian itu namanya masa iddah. Iya, masa iddah itu adalah masa menanti di mana istri itu yang sudah ditalak suami itu nanti diberikan tenggat waktu. Jadi tinggal waktunya pun nanti juga ada. Kalau umpamanya istri itu pada waktu ditinggal suami itu pada waktu hamil, maka biasanya habisnya talak itu nanti masa iddahnya sampai istrinya melahirkan. Kalau ditinggal mati suaminya, terus istrinya itu dalam keadaan kondisi tidak hamil, itu biasanya berapa Bu? 4 bulan 10 hari kayaknya ya. Itu masa iddahnya dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pembahasan Bu ya. Talak yang menyebabkan suami tidak boleh rujuk lagi kepada istri itu sudah jelas bahwasannya talaknya namanya talak bain. Biasanya talak bain ini seorang suami itu sudah menalak lebih dari 3 kali istrinya. Ya. Sudah 3 kali menalak istrinya, maka sudah tidak bisa dirujuk kembali. Nah, seperti itu. Sebenarnya pembahasannya sangat luas sekali ini ya, dan sangat banyak sekali. Akan tetapi kita langsung ke clue-nya saja ya Bu ya, ke clue-nya saja supaya nanti bisa cepat untuk mengerjakan soal. Talak yang menyebabkan suami tidak boleh rujuk lagi adalah talak bain. Kalau talak roj'i itu masih bisa rujuk kembali. Seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas Bu ya untuk nomor 9. Kita lanjutkan untuk nomor 10. Ini adalah fikih tentang haji. Ya, yang bukan termasuk dalam rukun haji adalah yang pertama adalah ihram, yang kemudian B wukuf, kemudian C tawaf, yang E menjauhkan diri dari muharramatul ihram. Jadi penjelasan di sini adalah dalam rukun haji itu ihram adalah niat haji yang dilakukan di mikot. Ini salah satunya. Yang kedua adalah wukuf di Arafah, berhenti atau berdiam diri di padang Arafah tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah, adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, yang dimulai dari Hajar Aswad sampai berakhir di Hajar Aswad lagi pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya haji Bu ya. Yang keempat adalah sa'i, adalah berjalan atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang dilakukan sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul atau mencukur atau menggunting rambut kepala setelah melaksanakan sa'i. Dan yang terakhir adalah tertib. Jadi yang bukan termasuk dalam rukun haji kita langsungkan aja ya Bu. Ihram, wukuf, tawaf, menjauhkan diri dari muhtaram ihram. Jadi jawabannya yang jelas adalah E. Oke, selanjutnya di soal profesional PAI tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Kami nanti akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita lanjut Bu, nomor 11 ya. Oke, di dalam Al-Quran kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim terulang sebanyak berapa kali?
ya. Di sini ada beberapa opsi pilihan. Yang pertama adalah 57 dan 95, B 56 dan 95, C 57 dan 96, D 56 dan 95. Kalau dalam penjelasan bahwasanya di dalam Al-Qur'an kata Ar-Rahman terulang sebanyak 57 kali. Al-Qur'an 30 juz, ya. Sedangkan Ar-Rahim itu sebanyak 95 kali. Kalau Ar-Rahman itu artinya yang maha pemurah di dunia dan akhirat, sedangkan Ar-Rahim artinya yang maha penyayang di akhirat. Jadi seperti itu, Bu. Mungkin sudah jelas ya dengan Sudah penjelasan karena kita melihat data ya. Melihat data. 57 Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya 95 kali. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 12. Dari ayat berikut Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah menciptakan dari surat An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa jamil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Jadi di sini ayat ini menjelaskan sesungguhnya dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Jadi sudah jelas dari terjemahan surat An-Nahl ayat 66 ini, Bu ya. Bahwasanya Allah itu menciptakan susu murni di antara kotoran dan darah. Subhanallah, maha besar Allah. Kita tidak tahu bahwasanya ini salah satu mukjizat dari Al-Qur'an, Bu ya. Bahwasanya sudah dijelaskan bahwa di dalam hewan itu ada berbagai macam manfaat yang dapat kita ambil. Yang dapat kita ambil untuk kesehatan kita, yang bisa kita konsumsi, salah satunya adalah susu murni dari mungkin hewan ternak yang kita miliki. Jadi sudah jelas untuk soal nomor 12, Bu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 13 tentang tafsir. Berikut ini yang termasuk dalam model tafsir al-ijtimai adalah, jadi ada 4 opsi pilihan. Yang pertama adalah Ruhul Ma'ani, yang kedua adalah Jalalain, yang ketiga adalah Al-Manar, dan yang terakhir adalah Al-Azim. Kalau dalam kuliah dulu, ini biasanya Bapak Ibu semuanya mata kuliah Ulumul Quran ya. Biasanya membahas ini. Penjelasannya adalah fokus pada keindahan bahasa, mencari solusi dari problematika masyarakat, mempertemukan dengan ilmu pengetahuan dan modern. Kalau tafsir Juz Amma itu adalah diciptakan Muhammad Abduh, tafsir Al-Manar itu dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, tafsir Al-Maraghi adalah Mustafa Al-Maraghi. Kalau dalam hal ini sebenarnya Ruhul Ma'ani itu berasal dari tafsir Isy'ari, kemudian kalau tafsir Jalalain itu tafsir Ar-Ra'i. Nah, kalau jawabannya ini adalah Al-Manar ya. Dan yang terakhir adalah tafsir Al-Azim. Itu termasuk dari tafsir Al-Isy'ari. Kalau tafsir Al-Ijtimai itu adalah tafsir Al-Manar. Jawabannya adalah C. Karena penjelasannya Al-Ijtimai itu adalah fokus pada keindahan bahasa, kemudian mencari solusi dari problematika masyarakat, mempertemukan dengan ilmu pengetahuan yang modern. Sudah jelas Al-Manar ya Bu, yang tergabung dalam tafsir Al-Ijtimai. Seperti itu. Oke Bu? Oke, lanjut soal nomor 14. 14 tentang hadis. Fungsi hadis terdapat ayat di samping adalah yang ketiga tadi ijma atau qiyas. Iya. Maksudnya pendapat. Iya, pendapat para ulama. Nah, salah satu fungsi hadis di sini adalah sebagai bayan, Bu. Kalau dalam pemerintahan desa itu kan ada bayan. Iya, apakah sama? Ya, intinya kalau kata-katanya yang namanya bayan itu kita lihat artinya aja dulu, Bu. Ya. Kalau di sini ayat bayan itu artinya adalah penjelas. Penjelas. Jadi hadis itu fungsinya adalah penjelas.
ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Di sini dicontohkan bahwasanya firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrakiin. Kemudian hadis Rasulullahnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwasanya dan dirikanlah sholat, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Kita lihat dulu wa aqimus sholata. Nah, sholat itu bagaimana? Itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, yaitu Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rawahul Bukhari, ini hadisnya sahih, Bu, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, itu artinya adalah sholatlah seperti aku sholat, yaitu Nabi sholat. Jadi kita itu sholat yang sekarang ini sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi penjelasannya, bayan itu adalah berbagai macam. Yang pertama adalah bayan tafsir, menjelaskan merinci ayat yang umum. Kemudian adalah bayan takrir, memperkuat ayat. Kemudian bayan tasyrik, menetapkan hukum yang tidak ada dalam ayat. Dan yang terakhir adalah bayan nas, menghapus ketentuan hukum yang ada dalam ayat. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya dari yang berdasarkan ayat di samping itu termasuk bayan tafsir, karena menjelaskan secara rinci, rinci ayat-ayat yang masih umum. Jadi kita tahu bahwasanya ibadah mahdhah yang kita kerjakan ini adalah dari penjelasan atau bayan tafsir dari hadis dari Al-Quran surat Al-Baqarah yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tunggu ya, sudah jelas mungkin. Kita lanjutkan soal nomor 15. Hadis di samping mengajarkan kepada kita akan pentingnya, nah, ada beberapa opsi. Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi kata kunci yang terdapat pada kosakata di dalam hadis tersebut adalah sehingga dia mencintai saudaranya sendiri seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibba li nafsihi. Jadi dari kata kunci tersebut sudah jelas bahwasanya kita saling mencintai sesama muslim. Berarti itu ada hubungannya dengan persaudaraan. Jadi kita lihat clue-nya seperti itu aja, Bu, ya. Ahadukum. Jadi berkaitan dengan yang namanya persaudaraan atau saudara. Mungkin sudah jelas, Bu, untuk soal nomor 15? Iya, mungkin sudah jelas Bapak semuanya. Oke, kita lanjut ke akidah dan akhlak. Di dalam akidah dan akhlak, kami akan mencontohkan beberapa soal yang akan kami bahas, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, ini soal nomor 16 tentang qada dan qadar. Nah, di sini ada sebuah kasus Pak Indra mengalami kecelakaan. Suatu hari para siswanya datang ke rumah untuk menjenguk, tapi saat dijenguk Pak Indra tidak menampakkan sakit dan keluhan. Dalam hal ini, Pak Indra merupakan orang ikhlas dalam A. Memiliki masalah, B. Menjalani takdir, C. Melawan maksiat, D. Menjaga perasaan. Kalau penjelasannya di sini adalah mencerminkan keikhlasan dalam menjalani takdir. Seorang Pak Indra itu adalah orang yang senantiasa menerima apa adanya, menerima takdir. Ya, mungkin ini adalah takdir, ya, ikhlas dalam menghadapi cobaan, Bu, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini Pak Indra itu merupakan orang yang selalu ikhlas dalam menjalani takdir, bahwasanya tidak menampakkan sakit, tidak mengeluh dan lain sebagainya. Bahannya ikhlas lillahi ta'ala, ya, insya Allah Gusti Allah akan memberikan jalan keluar pada waktu saya diberikan musibah seperti ini, atau mungkin menjalani Pak Indra itu mengambil hikmah dari kejadian yang mungkin beliau alami. Jadi seperti itu, ya. Sudah jelas. Soal nomor 16. Soal nomor 17. Ini ada kasus lagi. Pak Ridho menderita sakit bertahun-tahun sehingga meninggal. Yang dialami Pak Ridho termasuk
qadar, nasib, dan mutlak. Itu adalah beberapa pilihan penjelasannya. Menurut ulama Asy'ariyah, qada adalah kehendak Allah atas sesuatu pada azali untuk sebuah realitas pada saat sesuatu di luar azali kelak. Sedangkan qadar adalah penciptaan realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada azali. Contohnya seperti ini, Bu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa itu pasti akan mati. Itu sudah jelas. Di Lauhul Mahfudz sana sudah tertulis bahwasanya segala sesuatu yang bernyawa itu pasti akan mati. Dari sini Pak Ridho itu adalah seorang yang bernyawa dan tentunya dia bertahun-tahun sakit pula. dan ya bertahun-tahun sakit, dia sudah ikhtiar dan pastinya dia akan meninggal. Tidak hanya Pak Ridho, Ibu, kita saja, semua orang yang hidup itu pasti akan mengalami mati, dan tentunya waktunya kapan hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu, dan kita tinggal mempersiapkannya saja. Dan semoga ketika nanti kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah dengan predikat yang husnul khotimah, itu yang terpenting ya Bu ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk soal nomor 17 sudah jelas Bu ya. Jelas. Jawabannya adalah qadar. Soal nomor 18. Pak Ahmad adalah seorang guru yang baik, dia terkenal penyabar dalam menghadapi para siswa. Ini biasanya guru PAI. Jangan salah Pak, guru yang lain juga baik. Oh iya. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya seperti ini. Iya. Karena bisa mencerminkan bahwasanya beliau seorang itu adalah dan ditiru. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dia terkenal penyabar dalam menghadapi para siswa. Suatu hari ada dua siswanya yang berkelahi karena hal yang sepele. Pak Ahmad mengetahui kejadian tersebut. Kemudian Pak Ahmad menyelesaikan masalah itu dengan damai dan akhirnya kedua siswa tersebut saling memaafkan. Peristiwa di atas menunjukkan Pak Ahmad menerapkan Asmaul Husna. Nah, ini ada beberapa opsi Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna. Di sini ada 4 opsi Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Adl. Yang kedua adalah Al-Hakim, ketiga adalah Al-Wakil, dan yang terakhir adalah Al-Matin. Dari penjelasannya, Al-Adil itu adalah Maha Adil. Yang kedua adalah Al-Hakim, itu adalah Maha Bijaksana. Al-Wakil itu adalah Maha Memelihara. Al-Matin adalah Maha Kokoh. Dari arti Asmaul Husna itu yang penerapannya sesuai dengan kasusnya Pak Ahmad, Bu? Yang paling sesuai adalah Al-Hakim. Al-Hakim, karena kebijaksanaannya Pak Ahmad bisa mendamaikan dua siswanya yang sedang berselisih atau bermasalah tadi. Jadi secara tidak langsung Pak Ahmad itu menerapkan Asmaul Husna Al-Hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi sudah jelas di sini ya Bu ya. Ya. Oke, kita lanjut nomor 19. Tasamuh atau toleransi yang dianjurkan dalam masalah apa aja? Ada beberapa opsi, ada 5 opsi di sini ya. Yang pertama adalah kepercayaan, akhlak, akidah, ibadah. Yang terakhir adalah muamalah dan hubungan kemasyarakatan. Tasamuh atau toleransi ini adalah hal yang sudah sangat tidak tabu lagi, Bunda, dan sudah hal yang sangat umum di negara kita. Betul. Dengan berbagai macam agama, ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Apa senjatanya? Kok bisa rukun damai bersatu? Toleransi salah satunya. Akan tetapi toleransi ini pun juga ada hal-hal yang tidak boleh diterapkan. Salah satunya adalah tentang kepercayaan, akidah, ibadah, ataupun juga akhlak. Kalau umpamanya ibadahnya itu ditoleransikan, waduh bahaya nanti ya Bu ya. Iya, tidak boleh. Akan tetapi toleransi di sini adalah dalam bidang muamalah atau hubungan kemasyarakatan. Baru boleh. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan antara Muslim dan non-Muslim dengan berbagai keanekaragaman suku, bangsa, budaya, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Maka salah satu senjata untuk bisa merukunkan itu semuanya adalah dengan toleransi. Sudah jelas Bu ya? Jelas. Oke, kita lanjutkan nomor 20.
Ini iman kepada hari akhir. Iman yang keberapa Bu ini Bu? Iman kepada iman rukun iman yang kelima sebelum qada dan qadar. Di sini dijelaskan bahwasanya hari pembalasan bagi manusia atas segala perbuatannya di dunia itu adalah dinamakan yaumul jaza, yaumul asir, yaumul ba'as, yaumul hisab. Kalau dalam penjelasan yaumul jaza itu adalah hari pembalasan, di mana seorang yang hidup di dunia pasti nanti akan dibalas segala sesuatunya yang pernah dilakukan di dunia. Kalaupun mungkin amalnya banyak, nanti akan mendapat pembalasan, nikmat yang luar biasa oleh Allah. Akan tetapi kalau di dunianya dia suka mabuk-mabukan dan suka berbuat onar, nanti juga akan mendapatkan pembalasan siksa yang pedih di akhirat. Jadi yaumul jaza itu adalah hari pembalasan. Atau pilihannya, opsinya adalah yaumul jaza. Kalau kita melihat Bu, materi iman kepada hari akhir ini adalah materi yang tentunya harus kita ketahui bersama, karena ini adalah merupakan rukun iman yang kalau kita sebagai seorang muslim pasti harus ada ya Pak, salah satu dari rukun iman itu. Iya, harus dan wajib kita imani. Meskipun kalau umpamanya hari terjadinya itu kapan kita belum tahu. Akan tetapi Allah itu sudah memberikan kisi-kisinya kepada kita, Bu. Pasti ada. Pasti ada. Dan itu pasti datang. Contohnya aja kalau kiamat itu kan dibagi menjadi dua. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Iya, kejadian yang sering kita lihat sekarang ini, naudzubillah min dzalik. Ya, sudah banyak terjadi, seperti beredarnya minuman keras, pembohong, kebohongan dan lain sebagainya. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda kiamat sugro, banyaknya kematian dan lain sebagainya, bencana alam. Akan tetapi kalau kiamat kubro itu nanti, kalau saat ini itu mengarah, ya moga aja kita masih diberikan umur panjang dan kita tidak dipertemukan dengan kiamat kubronya. Kalau pada dasarnya kan, kalau orang itu yang sejelek-jeleknya orang itu kan ketika nanti dia sudah menemui yang namanya kiamat kubro. Dan itu pasti akan terjadi. Meskipun kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Oke, sudah jelas Bu ya. Soal nomor 20 yaitu hari pembalasan, disebut juga yaumul jaza. Oke, mungkin itu aja Bu. Dari fikih yang maaf ya. Dari keimanan yang kita bahas kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi istilahnya menjadi bahan atau acuan Bapak Ibu semuanya untuk meraih cita-citanya bisa lulus di ASN 2021. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, demikian apa yang sudah saya sampaikan, pembahasan soal yang terkait dengan GPAI, materi pendidikan agama Islam, yang tentunya itu nanti bisa menjadikan acuan, bisa menjadikan bahan bagi panjenengan semuanya untuk meraih kesuksesan dalam ASN 2021. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sahlan Marzuki MPD sebagai narasumber bedah soal pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikian tadi bedah soal pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sukses untuk ASN 2021. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, sukses ASN 2021. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Tia Susiana, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mendampingi Bapak Sahlan Marzuki MPD. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.